Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali dalam perkuliahan e-learning dasar-dasar promosi kesehatan. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai konsep promosi kesehatan. Berikut adalah beberapa hal yang akan kita bahas pada pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan definisi promosi kesehatan, kemudian skop atau ruang lingkup dari promosi kesehatan, kemudian dinamika organisasi promosi kesehatan, dan gambaran mengenai pendidikan kesehatan di tingkat universitas. Ya. Selain itu juga kita akan mempelajari mengenai sumber-sumber daya manusia yang sangat erat kaitannya dengan promosi kesehatan. Apa yang ada di benak kalian jika mendengar istilah promosi kesehatan? Tentu sebagian besar orang akan berpendapat bahwa promosi kesehatan itu erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat gitu ya, atau sarjana kesehatan masyarakat. Dan karena itu memang sebagian besar sarjana kesehatan masyarakat biasanya ketika memasuki dunia kerja akan menjadi yang namanya health promoter atau promotor kesehatan. Kalau di dalam bahasa sehari-hari biasanya kita dengar istilahnya penyuluh kesehatan ya. Nah, selain itu juga promosi kesehatan ini sebenarnya ada kaitannya atau sangat erat kaitannya dengan program-program yang dibuat di tingkat Kementerian Kesehatan, kemudian diturunkan di level provinsi, bahkan sampai ke level kabupaten. Perkembangan promosi kesehatan itu sangat terkait dengan media karena melalui media lah ya segala informasi atau hal-hal yang ingin disampaikan kepada halayak itu bisa tersampaikan dengan baik ya. Ada banyak sekali jenis media yang biasanya kita temui ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ini ada baliho, kemudian ada radio, ada CD, ada koran atau majalah, kemudian juga ada film-film, ada gadget ya, terutama karena pada saat ini kita ketahui bahwa hampir tidak ada orang yang tidak bisa lepas ya dari internet. Kemudian ini ada poster dan baliho ya di jalanan. Nah, seperti itu. Sehingga melalui berbagai media ini nanti informasi itu dapat disampaikan kepada halayak ya, kepada di seluruh pelosok wilayah dan pada segala tingkatan usia ya. Oke. Nah, selanjutnya mari kita lihat apa yang dimaksud dengan promosi kesehatan ya. Menurut Bangkok Charter, promosi kesehatan itu didefinisikan sebagai sebuah proses untuk memampukan masyarakat supaya masyarakat ini mampu untuk meningkatkan kontrol terhadap kesehatan dirinya dan juga mampu untuk mengidentifikasi ya faktor-faktor yang akan menjadi pemicu terjadinya permasalahan kesehatan. Oleh karena itu nanti masyarakat diharapkan dapat meningkatkan ya kesehatannya secara mandiri. Nah, setelah era PKMD itu mulai memasuki era paradigma sehat ya, itu dimulai di tahun 1995 sampai 2009. Sebenarnya falsafah yang dibawa di era paradigma sehat ini terus dikembangkan ya sampai sekarang namanya era health promoting gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu ya mengenai berbagai macam era tadi. Apa keunikannya? Apa yang menjadi ciri khasnya? Di era propaganda, proses penyebaran informasi kesehatan itu dilakukan secara sederhana. Bahkan medianya pun itu cukup sederhana. Misalnya dengan menyebarluaskan flyer gitu ya yang ditebarkan melalui helikopter gitu. Nah, kemudian di era pendidikan kesehatan masyarakat, ini masyarakat tuh mulai dididik ya melalui pengembangan komunitas-komunitas yang ada di tingkat masyarakat, dan komunitas di tingkat masyarakat ini dibentuk atau disatukan dalam sebuah wadah organisasi gitu ya. Nah, di akhir era propaganda ini nanti akan menuju ke era berikutnya ya, era konseling.
Di era propaganda yang nampak nyata itu adalah gap ya antara penduduk di kota dan penduduk di daerah pedesaan, di mana memang masih sangat erat kaitannya perilaku penduduk itu dengan kebiasaan dan kepercayaan yang mereka anut. Bahkan mungkin pada zaman dulu itu masih sangat percaya dengan orang-orang pintar, kemudian hal-hal mistik gitu ya. Nah, selain itu, di era propaganda ini banyak sekali terjadi penyakit-penyakit infeksi ya. Misalnya malaria, kolera, cacar, kemudian busung lapar itu permasalahan gizi, kemudian ada frambusia, TB, kusta, dan beberapa penyakit ini di masyarakat ini dianggap sebagai penyakit kutukan. Misalnya orang yang kena TB, kena kusta itu dianggap menderita penyakit kutukan. Nah, seiring dengan perjalanan perkembangan era ini, kemudian mulailah dibentuk upaya-upaya preventif dan pada zaman itu ditandai dengan ditemukannya vaksin gitu ya. Kemudian karena di era ini banyak sekali diketahui ya terjadi penyakit infeksi, maka masyarakat mulai menerapkan adanya karantina gitu ya. Jadi ketika ada mereka yang terinfeksi, mereka dikarantina. Kalau sekarang istilahnya tuh isolasi ya. Sama aja sih kayak sekarang masa COVID-19 ini, ketika kita menderita COVID ya kita diharuskan untuk mengkarantina diri kita sendiri gitu ya. Entah itu yang terpusat yang disediakan oleh pemerintah atau kita bisa melakukannya secara mandiri. Dan orang-orang yang bergerak sebagai promotor kesehatan di era ini disebut sebagai propagandis. Pada zaman ini mulai juga dibentuk yang namanya medis hygienis propaganda gitu ya. Jadi di sekolah itu mulai dibentuk namanya school brigade yang ini akan menjadi cikal bakal upaya untuk melakukan pendidikan kesehatan. Dan era ini kan tadi paling banyak digambarkan itu salah satunya juga adalah permasalahan kesehatan anak-anak itu banyak yang terkena penyakit cacing gitu ya. Selain anak-anak, ternyata orang dewasa juga kayak pekerja yang bekerja di tambang, yang melakukan pembuatan jalan gitu ya. Ini banyak sekali terinfeksi dengan penyakit cacing gitu ya. Terinfeksi dengan cacing. Sehingga inilah yang mendorong pemerintah pada saat itu membentuk ya school brigade. Ada seorang dokter yang sangat terkenal di zaman itu namanya Dr. Jelemana, di mana dokter ini menginisiasi kegiatan pendidikan kesehatan masyarakat ya, di mana menurut beliau prinsip-prinsip pendidikan kesehatan masyarakat itu memang harusnya mendidik gitu ya, tidak membuat masyarakat itu tergantung. Dan tujuannya adalah untuk memandirikan masyarakat agar mereka mampu ya untuk mengontrol, untuk meningkatkan status kesehatannya secara mandiri. Selain itu, kegiatan pendidikan kesehatan ini diharapkan juga terjadi atau terjalin melalui kerjasama berbagai sektor gitu ya. Jadi istilahnya nggak hanya sektor kesehatan yang berperan penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga ada peran-peran dari sektor lain ya. Misalnya kayak busung lapar tadi ya, itu berarti harus ada sektor lain nih, sektor pangan, pertanian gitu ya, yang harus berkoordinasi dengan sektor kesehatan sehingga permasalahan kesehatan itu bisa diatasi. Nah, pendidikan kesehatan ini pendekatannya adalah preventif dan promotif gitu ya. Jadi mengutamakan menyebarluaskan informasi kesehatan melalui kegiatan promotif dan tindakan pencegahan untuk melindungi masyarakat itu dari berbagai penyakit infeksi tadi gitu ya. Dan mereka juga mampu membentengi dirinya, mencegah dirinya agar tidak terjangkit di kemudian hari lagi ya. Siapa yang harus memulai ya tindakan kesehatan tersebut? Ya tidak lain adalah dari diri kita sendiri ya. Kalau istilahnya sekarang ada jargon dari Kemenkes itu sehat dimulai dari saya. Nah, selain itu Bapak J. Lemena ini juga menegaskan bahwa dalam setiap kegiatan gitu ya atau aspek
berkehidupan di masyarakat itu seharusnya sudah menegakkan atau berbasis terhadap kesehatan. Oke, kalau kita lihat di slide ini memang sudah tergambar ya, di zaman itu sudah ada vaksin gitu ya, kemudian ada pencatatan dan registrasi kesehatan gitu ya. Cuma memang kalau di Indonesia sepertinya untuk pencatatan kelahiran dan kematian ini belum terlalu kompleks ya untuk pencatatan kematian. Kalau pencatatan kelahiran saya rasa sudah cukup baik. Nah, kemudian di mana terjadi penyakit infeksius ya yang paling banyak terjadi dan juga mengarah kepada penyakit-penyakit non-infeksius ya kalau arahnya ke sekarang. Nah, sehingga mulailah dilakukan yang namanya edukasi kesehatan ya supaya nanti masyarakat ini bisa sehat, dimulai dari bagaimana mereka bisa menjamin kesehatan secara perorangan, hygiene ya, kemudian sanitasinya juga demikian untuk menjamin mereka tetap bisa hidup sehat ya. Nah, selain itu kegiatan-kegiatan juga diarahkan untuk mengontrol ya bagaimana kualitas airnya, bagaimana kualitas tempat kerjanya, kemudian kualitas tempat penyediaan makanan, saluran pembuangan limbah dan pemukiman ya sehingga nanti masyarakat ini benar-benar bisa dipastikan mereka dalam kondisi yang sehat. Dan ada sebuah jargon ya memang ya pencegahan itu lebih baik daripada mengobati ya. Kalau mengobati berarti kita udah terkena nih penyakitnya, sudah terinfeksi. Tetapi kalau dicegah nih jangan sampai kita terinfeksi seperti itu. Nah, ini adalah beberapa success story ya yang terkait dengan kegiatan pendidikan kesehatan di masyarakat. Kayak di Magelang sama Jogja itu ada yang namanya sekolah konselor ya. Kalau di Bandung itu namanya ada Bandung Plan. Nah, Bandung Plan ini sangat terkenal ya karena memang melalui konsep ini diperkenalkan bagaimana pemenuhan gizi yang baik itu ya. Kalau dulu jargonnya itu 4 sehat 5 sempurna. Kemudian ada yang disebut sebagai model lemah abang ya, di mana melalui model lemah abang ini kayak semacam ada magang gitu ya, magang atau field training bagi calon-calon pendidik kesehatan masyarakat ya, sehingga mereka mampu untuk mendorong mentransfer knowledge mereka kepada masyarakat sehingga masyarakat itu nanti mengalami perubahan perilaku. Nah, era selanjutnya kita memasuki era pendidikan kesehatan dan public health counseling atau counseling kesehatan masyarakat. Nah, di era ini sebenarnya yang ditekankan itu adalah mulai dari mempengaruhi knowledge atau pengetahuan masyarakat ya, di mana nanti setelah pengetahuan masyarakat yang meningkat, harapannya itu sikap masyarakat untuk hidup sehat itu juga semakin meningkat. Kalau sikapnya udah baik, maka untuk mendorong ke praktek PHBS atau pola hidup bersih yang sehat itu bisa dilakukan juga gitu ya oleh masyarakat. Nah, pada masa ini pemerintah cukup concern ya, di mana pemerintah pada saat itu mengirim ada banyak sekali mereka yang berbasis kesehatan itu disekolahkan kembali untuk menjadi health education specialist atau spesialis pendidik kesehatan masyarakat. Apa yang menjadi karakteristik ya pada masa konseling kesehatan masyarakat? Konseling kesehatan masyarakat ini ditujukan untuk meningkatkan gitu ya atau memberikan value kepada masyarakat bahwa sehat itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat kita idam-idamkan dan harus kita upayakan gitu ya. Kemudian mendorong masyarakat untuk melakukan praktek kesehatan dan juga mengembangkan fasilitas kesehatan ya dan menggunakan fasilitas kesehatan itu secara baik dan benar. Nah, di era public health counseling ini dibantu oleh tim yang melakukan kegiatan intensif ya di sebuah area ya, di area yang ditunjuk oleh pemerintah dan setiap
pendidik atau promotor kesehatan tadi itu melakukan kegiatan konseling. Melalui konseling ini sebenarnya itu diharapkan itu sangat terbuka gitu ya, menggunakan media-media yang bisa dikembangkan sesuai dengan zaman pada saat itu gitu ya. Kemudian program-programnya juga mengarah kepada pendidikan masyarakat, pembagian perannya ya antara provider dan komunitas itu juga sangat penting ya, karena provider itu fungsinya hanya sebagai fasilitator sebenarnya gitu ya, sedangkan masyarakat itu sendiri yang akan melakukan tindakan PHBS-nya. Kemudian kegiatannya juga ini dimaksudkan untuk memberikan kepuasan ya kepada masyarakat, misalnya pada saat mereka mengakses terhadap pelayanan kesehatan, dan perencanaannya dilakukan secara optimal atau menyeluruh. Nah, selanjutnya ini adalah sistem pemberdayaan di masyarakat gitu ya. Nah, pada zaman itu sistem pemberdayaan masyarakat itu sudah mulai digerakkan. Pendekatannya itu adalah pendekatan desa. Kenapa pendekatan desa? Karena memang biasanya karakteristik masyarakat desa itu kan sangat terbuka untuk gotong royong gitu ya, kumpul-kumpul, menerima pendapat satu sama lain gitu ya. Dan biasanya juga jarang terjadi konflik lah, istilahnya seperti itu. Nah, pada saat pemberdayaan masyarakat ini dimulai dengan istilahnya self-survey community ya. Jadi survei mawas diri ya istilahnya. Nah, dari survei mawas diri ini nanti akan dilakukan diskusi di tingkat desa ya, atau di tingkat masyarakat secara umum yang dipimpin oleh tokoh-tokoh di desanya masing-masing gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang balik lagi ke self survey tadi atau survei mawas diri, itu surveinya itu dilakukan untuk mengidentifikasi ya masalah apa saja yang terjadi di tingkat masyarakat. Jadi kayak dibikin listnya seperti itu, nanti hasilnya itu akan dibawa ke musyawarah masyarakat desa atau yang disebut villagers discussion tadi. Nah, di dalam villagers discussion itu dilakukan pengurutan gitu ya, sehingga didapatkanlah prioritas masalahnya apa, sehingga dari prioritas masalah yang dipilih itu akan dilakukan kegiatan perencanaan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang ditentukan sebagai prioritas tadi, kemudian dilaksanakan, dan kemudian dievaluasi ya, bagaimana apakah memang setelah dievaluasi program penyelesaian masalahnya tadi benar-benar bisa menyelesaikan masalah yang ada atau tidak. Pendidikan itu bukan hanya bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu itu lebih banyak, tetapi bagaimana dengan adanya pendidikan kita paham dan ini akan mendorong kita untuk berperilaku secara berbeda, dalam artian kita memperbaiki perilaku kita. Nah, prinsip ini memang dibawa pada kegiatan promosi kesehatan. Selanjutnya kita masuk ke era PKMD, Posyandu, kemudian konselor kesehatan melalui media. Nah, di era ini masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif gitu ya, sehingga masyarakat melakukan perencanaan secara bersama-sama, menentukan keputusan bersama-sama, mengimplementasikannya bersama-sama, bahkan mendapatkan hasilnya gitu ya, dampaknya yang baik gitu ya, itu secara bersama-sama juga. Era PKMD ini ditandai dengan adanya DKI PKM ya. DKI PKM ini sebenarnya adalah singkatan ya, daerah khusus untuk kegiatan intervensi ya, pendidikan kesehatan masyarakat. Nah, jadi tadi kan kita ada cerita mengenai banyak tenaga kesehatan yang disekolahkan dan kemudian mereka dibentuk menjadi spesialis promosi kesehatan gitu ya. Nah, di tahun 70-an inilah mereka itu menerapkan gitu ya kegiatan tersebut ke daerah-daerah yang ditunjuk untuk kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat.
Nah, kemudian baru dari adanya kegiatan tersebut mulai dibentuklah atau diinisiasilah program-program kesehatan masyarakat desa ya. Dan program masyarakat desa ini kemudian menginisiasi di bawahnya PHC, Primary Health Care, yang pada saat itu diinisiasi. Namanya itu adalah puskesmas ya kalau sekarang PHC itu. Dan ini dibawa di dunia internasional pada saat itu dalam konferensi Alma-Ata di tahun 2000. Ya, jadi konsep puskesmas yang kita bawa ke Alma-Ata ini mendapat sambutan yang hangat ya di dunia internasional, bahwa oh ini adalah program pemberdayaan masyarakat yang baik gitu ya, dimana di level yang paling rendah kita bisa melakukan pelayanan yang sangat holistik ya, mulai dari promotif, preventif, kuratif, bahkan ke rehabilitatif. Nah, selanjutnya apa yang menjadi cita-cita dalam primary healthcare itu dituangkan dalam sistem kesehatan nasional, dan dibentuklah yang namanya Pancahusada Karsa. Pancahusada Karsa ini berisikan 5 pokok gitu ya, tujuan dari sistem kesehatan nasional. Yang pertama adalah memampukan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan kondisi lingkungan yang baik, meningkatkan nutrisi atau gizi, status gizi masyarakat, memperbaiki morbiditas dan mortalitas atau angka kesakitan dan angka kematian di masyarakat. Artinya kita mau menurunkan gitu ya angka morbiditas dan mortalitas, dan juga ada yang disebut sebagai family planning atau keluarga berencana. Selanjutnya ini adalah sebuah hierarki ya, di mana ketika kita melakukan istilahnya pelayanan kesehatan, mengakses terhadap pelayanan kesehatan, itu kita mulai dari tingkat yang paling rendah. Yang bisa kita lakukan di tingkat rumahan ya, itu bisa kita optimalkan. Ibaratnya kalau ada sebuah penyakit yang bisa diatasi dengan intervensi di tingkat keluarga gitu ya, atau di tingkat rumah tangga, itu silahkan, misalnya dengan istirahat yang cukup, pemenuhan gizi dan lain-lain. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke tingkat komunitas atau permasalahan komunitas, itu nanti biasanya kita akan dirujuk ke primary healthcare tadi atau puskesmas gitu ya. Kalau kita masalahnya tidak bisa diselesaikan di tingkat rumah tangga, kemudian biasanya akan diselesaikan atau diobati di pelayanan kesehatan primer atau puskesmas tadi. Kalau nggak sembuh juga, maka kita akan dirujuk ke rujukan pertama, biasanya itu rumah sakit tipe D atau tipe C gitu ya. Dan kalau belum selesai juga permasalahan kesehatan kita, biasanya kita akan dirujuk ke rujukan tertinggi, misalnya rumah sakit umum pusat misalnya, kayak gitu. Selanjutnya, perkembangan dari PKMD itu adalah terbentuknya Posyandu ya, sebuah wadah yang terintegrasi ya, yang melayani masyarakat gitu ya. Utamanya sasarannya itu adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu balita. Nah, di dalam Posyandu ini ada 5 langkah atau 5 meja ya. Yang pertama itu adalah registrasi, di mana setiap peserta atau sasaran masyarakat itu yang datang itu diregistrasi atau dicatat gitu ya. Kemudian ditimbang baik bayi maupun ibu hamil, kemudian dicatat di KMS, kemudian kalau terjadi atau ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh kader ataupun petugas kesehatan, itu dilakukan konseling terhadap ibu ya. Dan di meja kelima itu adalah pelayanan kesehatan, salah satunya itu adalah imunisasi. Ini adalah skop dari Posyandu atau ruang lingkup Posyandu ya. Kegiatannya apa aja? Meliputi keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, nutrisi, imunisasi, bahkan pencegahan diare. Kenapa pencegahan diare ini sangat penting? Karena memang diare itu salah satu penyakit yang menyebabkan kematian pada bayi balita terbanyak gitu ya.
secara internasional juga demikian. Nah, selanjutnya kita memasuki era konseling melalui media atau elektronik media. Nah, pada zaman ini banyak sekali media-media elektronik yang digunakan untuk menyebarkan informasi kesehatan ya, seperti melalui media radio gitu ya, melalui media televisi gitu ya. Ada banyak sekali semacam sinetron atau talk show yang memperlihatkan atau mengedukasi masyarakat gitu ya melalui penyampaian informasi-informasinya yang dikemas sedemikian rupa gitu ya. Dan yang era berikutnya adalah era paradigma sehat. Nah, di era paradigma sehat ini memang kegiatannya itu difokuskan pada pendidikan kesehatan dan bagaimana melalui pendidikan kesehatan ini kesehatan lingkungan itu juga bisa dipengaruhi gitu ya. Jadi kita berupaya untuk mendorong lingkungan juga akan semakin sehat. Selain itu, prinsip yang digunakan dalam era paradigma sehat ini utamanya adalah kegiatan yang sifatnya preventif, walaupun juga kita tidak bisa lepas dari yang namanya kuratif ya. Karena kalau kita sudah masuk ke level terkena penyakit gitu ya, maka mau tidak mau kita harus melakukan yang namanya kuratif. Nah, di era health promotion, di era paradigma sehat ini, masyarakat pada prinsipnya hidup, belajar, bekerja, bermain, melakukan segala sesuatunya, atau bahkan mendapatkan pelayanan kesehatan itu secara optimal, gitu ya. Selain itu juga di era paradigma sehat ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu lebih banyak mengarah kepada kegiatan edukasi ya, yang didukung dengan kegiatan social support. Social supportnya ini salah satunya dengan strategi ABK. ABK di sini yang pertama adalah kegiatan advokasi, yang kedua bina suasana, yang ketiga adalah gerakan pemberdayaan masyarakat. Dan yang paling penting juga di era ini networking itu semakin dikembangkan atau kerjasama lintas sektor, lintas program itu sangat digalakkan gitu ya, sehingga nanti terjamin kesetaraan, transparansi, dan keuntungan yang bisa dinikmati oleh semua pihak. Apa tujuan dari promosi kesehatan? Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kesadaran dan memampukan masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan kesehatannya. Nah, ini sebenarnya diambil dari definisi yang tadi berdasarkan The Bangkok Charter tadi gitu ya. Bagaimana kita bisa mendorong masyarakat itu bisa meningkatkan kesehatannya secara mandiri. Ada beberapa target dari promosi kesehatan, mulai dari target primer, sekunder, dan tersier. Target primer adalah mereka atau masyarakat yang mengalami problem atau permasalahan kesehatan. Sedangkan secondary target itu adalah individual atau grup yang sangat berpengaruh terhadap mereka-mereka yang berada di tingkat primer tadi gitu ya. Itu biasanya adalah tokoh-tokoh masyarakat, petugas kesehatan, misalnya ya, perangkat desa dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah tertiary target. Nah, tertiary target ini adalah pihak stakeholder. Ini biasanya pihak pembuat program atau juga adalah pihak funder, misalnya pihak swasta ya yang biasanya menyediakan kucuran dana untuk melakukan peningkatan kesehatan masyarakat. Nah, ini adalah contoh dari promosi kesehatan berdasarkan targetnya by level ya, baik sasarannya primer, sekunder, maupun tersier. Nanti silakan dibaca-baca lebih seksama lagi ya. Selanjutnya, untuk implementasi dari promosi kesehatan itu sebenarnya ada setidaknya 5 setting gitu ya, atau 5 tatanan. Yang pertama adalah tatanan rumah tangga, kemudian tatanan sekolah, tatanan lingkungan, kemudian tempat kerja, dan sarana kesehatan. Berikut ini adalah dimensi dari target pelayanan kesehatan ya. Ini adalah level
yang dikemukakan oleh Level and Clark. Jadi dibagi menjadi 3 ya. Kegiatan prevention itu, yang pertama primary prevention itu meliputi promosi kesehatan dan specific protection, dan ini dilakukan di masa pre-pathogenesis ya. Kalau primary prevention ini lebih mengarah kepada promotif ya, tindakan promotif. Kalau specific protection itu lebih mengarah ke tindakan preventif. Nah, untuk secondary prevention itu yang terkait dengan diagnostik dan treatment ya. Diagnostik dan treatment, kemudian pembatasan disabilitas. Nah, ini masuk ke ranahnya kuratif. Dan yang terakhir adalah pencegahan tingkat ketiga ya. Ini namanya rehabilitasi, dan biasanya ini adalah di ujung dari masa patogenesis atau masa sakit gitu ya. Biasanya yang sudah mau mendekati sehat itu namanya tahap pemulihan atau yang namanya rehabilitasi. Berikut adalah dinamika dari organisasi promosi kesehatan ya. Dulu Direktorat Promosi Kesehatan di Kementerian Kesehatan itu juga berinteraksi ya atau berkoordinasi dengan pusat konseling sosial di Kementerian Sosial ya. Jadi kalau dulu tuh ada kayak merging atau matching gitu ya antara beberapa kementerian yang melakukan kegiatan yang sama gitu ya. Tujuannya adalah untuk menyehatkan masyarakat. Kemudian juga di zaman dahulu itu kan namanya ada PKMD ya, Program atau Pendidikan Kesehatan Masyarakat Desa. Nah, ini sekarang pada saat ini namanya menjadi UKBM ya, atau Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat. Jadi seperti itu. Terkait dengan pendidikan kesehatan di tingkat universitas, sebenarnya sudah banyak sekali universitas yang menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk calon-calon sarjana kesehatan masyarakat. Yang paling tua itu adalah di FKM UI, kemudian kalau di daerah Sumatera itu ada Sumatera Utara, ada Diponegoro, ada Erlangga, kemudian ada Hasanuddin, dan kita juga termasuk adalah salah satu universitas yang cukup banyak telah melahirkan sarjana-sarjana kesehatan masyarakat ya, mulai dari tahun 2008 sampai dengan saat ini. Nah, kemudian juga dinamikanya juga kalau dulu ada yang istilahnya ekstensi gitu ya. Jadi mereka yang dari D3 misalnya ya, D4 itu bisa nyambung ke SKM atau mengambil strata 1 SKM gitu ya. Tapi kalau sekarang ini lebih banyak yang reguler ya yang ditekankan. Selanjutnya ini adalah sumber daya promotor kesehatan ya. Yang pertama itu adalah PKM. PKM itu adalah promotor kesehatan. Kemudian HSE adalah Health Specialist Education ya. Jadi ini ibaratnya tuh masternya kesehatan masyarakat, promotor kesehatan masyarakat. Misalnya PKM tadi itu S1, HSE ini adalah S2-nya gitu. Kemudian ada organisasi namanya PPKMI, kemudian ada juga PPPKMI. Kalau yang sekarang paling banyak dipakai itu yang sudah besar namanya adalah PPPKMI, Perkumpulan Pendidik dan Promotor Kesehatan Masyarakat, dan ini sebenarnya mengacu kepada AYUHPE gitu ya. Jadi AYUHPE ini adalah organisasi internasional promotor kesehatan masyarakat, dan mereka itu sudah produksi jurnal sendiri. Nah, sebelum kita mengakhiri ya pertemuan kita pada hari ini, coba kita simpulkan sedikit ya mengenai perkuliahan pada hari ini, di mana educator atau pendidik itu melakukan pendekatan secara edukatif ya, kemudian melakukan pengembangan masyarakat, melakukan pengorganisasian masyarakat. Nah, ini analoginya sama dengan Tuturi Handayani. Kemudian kita juga promotor kesehatan itu berfungsi sebagai social marketer, di mana kita memanfaatkan media dan mengambil peran gitu ya sebagai
role model yang ini dianalogikan dengan istilah Ingarso Sung Tulodo. Dan yang terakhir adalah promotor kesehatan itu juga berfungsi sebagai advokator, di mana kita akan mempersuasi orang-orang yang ada di sekeliling kita, termasuk kepada stakeholder, supaya terciptalah program-program, peraturan-peraturan yang menitik beratkan kepada kesehatan masyarakat ya. Dan ini analoginya adalah dengan Ing Madiyah Mangun Karsa. Nanti silakan dicek kembali ya, barangkali ada yang keliru itu nanti bisa diperbaiki. Saya rasa mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, sudah menyimak dari awal hingga akhir slide yang kita bahas pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.